Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami tentunya di Sport 55. Nah, di segmen kedua ini kita akan sedikit membahas terkait dengan salah satu klub besar Inggris. Tapi entah kenapa di awal musim dia mengalami kekalahan yang cukup fatal ya. Yang pertama dikalahkan oleh salah satu tim promosi dan setelah itu dikalah berturut-turut entah kenapa apa yang terjadi untuk klub Arsenal ini. Dan tentunya kita akan membahas sedikit terkait dengan bagaimana sih sebenarnya penerapan strategi yang diturunkan oleh sang pelatih di awal musim Arsenal ini sehingga dia bisa dikatakan kemungkinan besar bakal turun kasta kalau misalnya tidak merubah strateginya. Nah, ini kita sebentar akan meminta sedikit ulasan dan mungkin sedikit prediksi begitu kira-kira bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh Arsenal biar bisa bangkit seperti itu ya. Oke, Bung Fahmi, kita tahu sendiri bahwa Arsenal mengalami kekalahan yang cukup telak di beberapa pertandingan awal musimnya dan tentunya ini sangat-sangat membuat fans mungkin merasa sangat kecewa begitu ya dengan sang pelatih dan juga beberapa pemain yang mungkin tidak tampil maksimal. Nah, Bung Fahmi sendiri kalau misalnya dilihat dari performa Arsenal di awal musim ini sebenarnya apa yang salah gitu? Karena kalau misalnya kita lihat Arsenal ini merupakan tim yang cukup apa ya artinya bisa dikatakan dikategorikan selalu ada di atas gitu ya, di klasmen atas. Tapi kenapa tiba-tiba di awal musim ini tersiok-siok? Saya rasa penerapan strategi dari Mikel Arteta tidak dipahami oleh seluruh pemain, Bung. Iya. Terbukti di 3 laga yang sangat mengejutkan di laga perdana Premier League, mereka dipecundangi oleh Brentford, tim promosi. Ini di luar dugaan bahwasanya dan itu masih bisa berdalih bahwasanya ada beberapa pemain inti yang tidak bermain, contoh Aubameyang, terus apakah Arsenal merasa apa ya artinya memandang enteng lawan yang pertama itu sehingga dia agak-agak apa ya artinya kebobolan dan agak susah untuk bangkit? Saya rasa Arteta terlalu mengesampingkan bagian defense-nya, terlalu asik menyerang, akhirnya pertahanan keteteran. Tetapi ada juga faktor beberapa tepisan, bahkan ada beberapa yang kena tiang, itu faktor juga tidak keberuntungan. Faktor hoki ya. Ya. Tetapi di sini kalau faktor hoki tidak bisa kita inikan karena kalau hanya kekalahan 1-0 saja itu masih bisa dimaklumi. Tapi ini kalahnya ke tim promosi 2-0, Bu. Betul. Ini dilihat cukup meyakinkan juga kekalahannya. Ada apa dengan Arsenal? Betul. Khususnya ada apa dengan Arteta? Dengan pembelian di bursa transfer yang saya rasa yang cuma saya anggap bagus dan terbukti cuma Martin Odegaard, Bu. Yang musim lalu dipinjam dari Real Madrid, sekarang dibeli permanen. Kalau misalnya dilihat dari komposisi pemain yang dimiliki Arsenal sekarang, Bung Fahmi, apakah memang komunikasi antar setiap pemain itu belum ada chemistry sehingga pada saat di setiap pertandingan itu artinya untuk alur bolanya itu belum terlalu teratur sehingga setiap kali ada peluang ya mungkin terbuang sia-sia seperti itu. Ya, saya rasa menurut saya pribadi nih, Bung, sosok Mikel Arteta belum punya pengalaman ini memegang tim besar. Dia sebagai asisten pelatih memang cocok, tetapi sebagai leader atau sebagai head coach atau sebagai pelatih di lapangan dia belum bisa memotivasi atau memberikan beberapa hal yang baik untuk menerapkan strateginya di lapangan untuk dilakukan oleh pemain. Berarti bisa dikatakan Arteta ini belum matang gitu ya? Belum matang untuk memimpin sebuah tim besar sebesar Arsenal. Terbukti saja seperti Frank Lampard yang tadinya menangani Derby County yang dianggap bisa membawa Derby County ke ini walaupun tidak promosi ke Premier League, masih di Championship di kasta kedua. Tetapi Frank Lampard juga langsung dikontrak oleh Chelsea. Kita berkaca dari itu. Tidak lama, cuma sekitar 2 tahun, Bung, cuma membawa Chelsea ke masuk 4 besar. Di musim selanjutnya membeli pemain-pemain seperti Kai Havertz dan lain sebagainya, akhirnya dipecat oleh Chelsea. Begitu juga dengan Arteta, dengan dia membelikan ada seperti Ben White yang banyak orang kritik karena pembelian Ben White dibandingkan dengan pembelian Rafael Varane di United, Bung. Apakah Ben White ini layak dengan 50 juta pounds yang dibelikan, sedangkan dia bermainnya sebelumnya di Brighton yang tim
ya Artinya tidak terlalu tidak terlalu diperhitungkan, kelihatan ya. ya. Iya, betul. Beda dengan Rafael Varane yang datang dari Real Madrid yang sekitar hanya pembelian sekitar 45 juta pound waktu itu. Apakah bisa sebanding? Kalau kita lihat Bung, dari segi umur memang Ben White lebih muda, sekitar 22 tahun, Rafael Varane 28 tahun. Tetapi apakah ini layak dibandingkan? Sama seperti pembelian Virgil van Dijk dari Liverpool yang tadinya dikritik sebagai bek termahal. Itu pula dengan Harry Maguire. Kalau kita lihat di musim pertama mungkin tidak layak pembelian itu, tapi kita lihat Virgil van Dijk di Liverpool setelah 2 tahun, 3 tahun. Begitu pula dengan Harry Maguire. 2 tahun, 3 tahun ada perkembangan dan harga segitu itu layak, 80 juta pound setelah Harry Maguire itu layak. Apakah Ben White ini bisa kita nilai 50 juta pound ini layak untuk Ben White dengan harga segitu, dengan tidak adanya pengalaman di tim besar? Saya rasa kita belum bisa menilai saat ini, Bung. Kita harus menilai tahun depan atau 2 musim yang akan datang. Apakah Ben White ini layak bermain di Arsenal dengan berkembang? Saya rasa masih bisa berkembang. Masih bisa berkembang ya, cuman butuh adaptasi mungkin ya. Butuh tapi adaptasi. adaptasinya mungkin butuhkan waktu yang cukup lama, gitu ya. Nah, yang menariknya juga di sini biasanya kan kalau di sebuah tim itu, apalagi kayak tim besar itu, kalah di pertandingan sebelumnya itu kadang ada evaluasi yang dilakukan, ada perubahan strategi supaya bisa memenangkan pertandingan selanjutnya. Nah, tapi ini memang banyak orang yang menyayangkan karena kalau misalnya kita lihat ya, di laga perdana kalah, laga kedua juga kalah, ketiga dan seterusnya, sampai kalau misalnya kita lihat mungkin para fans dari Arsenal ini sudah tidak percaya lagi dengan sang pelatih gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut Bung Fahmi, apakah official dari Arsenal ini akan tetap mempertahankan Arteta, ataukah memang memberikan sedikit peluang dulu untuk memberikan harapan gitu untuk para fans ya, khususnya untuk Arteta agar bisa mengevaluasi seluruh kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya? Saya rasa masih diberi kesempatan oleh manajemen Arsenal. Terbukti dengan pembelian bek baru dari Bolonya yaitu Tomiyasu. Ini membuktikan bahwasanya memang bagian terlemah Arsenal di musim ini, di 2 laga terakhir ini adalah bagian defender dengan pembelian Ben White dan Tomiyasu ini, Bung. Tapi kita lihat apakah penerapan ini bisa maksimal dimanfaatkan oleh Arteta atau tidak. Begitu pula dengan lini depan, mereka memiliki Aubameyang dengan tidak adanya gol selama beberapa pertandingan di bulan Agustus kemarin, karena Premier League juga baru mulai di bulan Agustus. Ini membuktikan bahwasanya tumpunya lini depan dengan hengkangnya seorang Willian, terus tidak maksimalnya, tidak bermainnya Aubameyang di laga pertama, Alexander Lacazette. Bahkan banyak yang mengkritik kebijakan transfer dari Arsenal. Mereka membeli penjaga gawang Ramsdale, yang mana Ramsdale ini membawa Sheffield United degradasi di musim lalu. Iya, betul. Walaupun dia sebagai kiper cadangan, sebagai pembackup Brand Leno, tetapi ini bukan sebagai pesaing. Ya betul. Banyak orang juga yang heran dengan strategi yang dilakukan oleh sang pelatih ya, karena banyak pemain-pemain yang artinya dianggap kemungkinan besar tidak bisa memberikan pengaruh oleh Arsenal, tapi justru itu yang didatangkan dengan harga yang cukup mahal juga gitu ya. Nah, dan tentunya ini juga yang membuat orang penasaran, kira-kira apa begitu yang membuat official tetap bertahan untuk mempertahankan sang pelatih. Apakah dia masih berharap gitu dengan begitu banyaknya kekalahan di awal musim dan artinya berdoa begitu untuk bisa membalikan keadaan, atau seperti apa nih? Saya rasa ada 2 faktor di sini. Entah memang ini keputusan manajemen untuk mempertahankan Arteta sampai nanti ada sesuatu yang membuat. Ya, tapi semoga jangan terlalu ini ya. Harus ada evaluasi nih, jangan sampai terus berlanjut ya. Iya. Karena kalau sudah 3 pertandingan mengalami kekalahan itu sudah, apalagi nanti betul. Pertandingan selanjutnya atau next weeks-nya mereka akan menghadapi Norwich City, Bung. Yaitu di mana Norwich City berada di satu level di atas mereka. Mereka peringkat 20, Norwich peringkat 19. Jika ini juga kalah lawan Norwich City,
Kayaknya, waduh, bisa-bisa demo ini para fans dari Arsenal pun Saran misalnya saya tidak ada evaluasi nih. mending ganti pelatih. Ya karena kayaknya Arteta memang nggak cocok dengan Arsenal ya. Ya. Mungkin dia cocok dengan klub yang lain dan tentunya kan setiap pelatih itu mempunyai chemistry tersendiri ya. Entah Jadi- itu dengan official ataupun dengan para pemain. Arteta saya rasa kalau dari segi analisis terus penerapan strategi bagus. Oke. Cuma sebagai leader yang memimpin sebagai pelatih kepala atau head coach dia masih kurang Oke. bisa. Berarti intinya mungkin dari kesimpulan yang disampaikan oleh Bung Fahmi mungkin Arteta belum bisa gitu ya. Sebagai asisten pelatih dia Oke, bisa. oke. Karena kemarin kan asisten pelatih dari Pep di City. Oke, dan tentunya kalau misalnya tetap kekeh menjadi head coach ya, tentunya harus Harus merubah. mengadakan evaluasi secepat mungkin karena tentunya ini tentunya sangat merugikan ya, Ya, apalagi kalau nama Arsenal gitu ya, sebesar Arsenal harus terdegradasi ke kasta kedua. Dia Wow. harus bisa juga membangkitkan semangat motivasi para Ya, betul. pemainnya. Karena untuk banyak yang bangkit. drop pasti ya. Iya, drop. Banyak Karena yang drop. Arsenal klub sebesar Arsenal yang kita kenal sebagai tim Big Six. Ya, betul. Langganan Big Six. Bu. Ini sangat apa ya, sangat mengecewakan juga sih ya untuk para pendukung Arsenal. Kalau saya jadi pendukung Arsenal, saya mending pindah. Pindah klub ya. United, saya mendukung klub lain. Bu. Oke, Iya. oke, baik, Bung Fahmi, ini menarik sebenarnya ya, tapi tentunya kita dibatasi oleh waktu. Sebentar masih ada segmen ketiga yang akan kita bahas itu terkait dengan olahraga dalam negeri, ya, terkait dengan Pekan Olahraga Nasional yang nanti akan kita bahas sedikit bagaimana terkait dengan persiapan dan lain sebagainya, tapi itu nanti di segmen ketiga. Oke, baik, sport lovers, jangan kemana-mana karena tentunya di segmen ketiga nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan persiapan Pekan Olahraga Nasional yang ada di tanah air. Jangan kemana-mana, tetap di Sport 55.